Oke, mari kita sekarang bersama-sama melanjutkan aktivitas favorit kita di channel ini, yaitu bikin gosip tentang Rockstar ya pastinya. Jadi semakin kita ngikutin berita-berita tentang GTA 6 dan semakin banyak rumor atau bocoran tentang GTA 6 yang ada di luar sana, rasanya itu semakin sulit buat kita untuk membedakan mana yang rumor yang bisa dipercaya dan mana rumor yang cuman hoax aja. Dan sejak awal tahun 2021 ini muncul beberapa rumor baru tentang GTA 6 yang sayangnya nggak bisa saya infokan ke kalian. Dan maka dari itu di video ini kita bakal ngerekap rumor-rumor apa aja yang muncul sejak awal tahun 2021 ini. Jadi langsung aja, yang pertama kita bakal bahas dari berita yang paling baru dulu yang datangnya langsung dari Rockstar ya. Dimana mereka sekarang itu lagi sibuk-sibuknya nyari calon pegawai baru. Karena kalau kita lihat dari situs job listing bernama glassdoor.com ini, kita bisa lihat kalau dalam sebulan terakhir Rockstar itu nyari orang-orang baru buat mengisi posisi yang lagi kosong. Mulai dari cinematic animator, build engineer, game descriptor, programmer, fisik programmer, dan lain sebagainya. Dan kita juga tahu kalau Rockstar itu punya banyak banget cabang studio di mana setiap cabangnya itu fokus ke judul-judul game yang berbeda. Contohnya kayak RDR series yang dikembangkan sama Rockstar San Diego, terus Bully yang dulu dikembangin sama Rockstar New England, atau Rockstar London yang dulu ngembangin Manhunt sama Midnight Club kalau nggak salah. Nah, untuk GTA series sendiri itu pada umumnya dikembangin sama semua studionya Rockstar, atau nama lainnya itu Rockstar Internasional ya. Dan ini karena GTA itu merupakan sebuah game yang sangat besar ya, sangat imersif. Dan GTA juga dijadikan semacam ujung tombak atau pokoknya senjata buat mendapatkan profit sebanyak-banyaknya lah buat Rockstarnya itu. Jadi mereka pengen seperfect mungkin untuk GTA. Jadi istilahnya semua cabang studionya Rockstar itu ngasih sumbangsihnya sendiri-sendiri. Nah, tapi meskipun begitu cuman ada 3 studio yang dijadikan studio utama buat ngembangin GTA series, yaitu Rockstar North yang markasnya itu ada di kota Edinburgh, Skotlandia, terus Rockstar Leeds kalau nggak salah, dan satu lagi itu Rockstar Toronto di Kanada. Dan kalau kita lihat lagi ke lowongan kerjaan yang dibuka sama Rockstar ini, hampir semua lowongan kerjaan yang berkaitan sama game development itu difokuskan ke 3 negara tadi, yaitu Skotlandia, Inggris, sama Kanada. Dan mungkin ada beberapa dari kalian yang mikir kayak, ya mereka kan emang kerjaannya bikin game, jadi ya wajar-wajar aja kalau mereka buka lowongan buat nyari animator, programmer, dan lain-lainnya. Mungkin pernyataan tadi ada benernya, banyak benernya malah. Tapi kalau kita lihat di time frame yang sekarang, mereka nggak cuma buka lowongan di 3 tempat itu tadi aja. Karena di sini mereka juga buka lowongan di Amerika yang studionya itu pada umumnya nggak fokus ke GTA. Dan lowongan kerjaan yang mereka buka di Amerika itu lebih ke manajemen dan cuman ada beberapa yang berkaitan sama game development. Saya sendiri nggak mau bilang kalau ini fix Rockstar lagi ngerjain GTA 6. Tapi kalau kita lihat dari fakta di mana Rockstar lagi buka lowongan yang besar-besaran untuk beberapa posisi yang berkaitan sama game development, apalagi buat studio-studio yang emang udah lama difokusin buat ngembangin GTA series, kemungkinannya emang menunjukkan ke arah bahwa mereka lagi ngelakuin sesuatu yang berkaitan sama GTA. Bisa jadi itu GTA 6 atau mereka lagi nyiapin konten-konten baru buat GTA Online biar gamenya itu bisa bertahan sampai 5 tahun ke depan mungkin ya. Siapa tahu kan ya. Tapi apalah itu, ada satu lowongan yang semakin memperkuat kemungkinan bahwa mereka sedang atau akan mengembangkan game baru, yaitu lowongan sebagai game tester. Dan sekali lagi bisa aja ini buat testing DLC barunya GTA Online, tapi ya di deskripsi lowongannya ini Rockstar menuntut calon game testernya untuk punya satu skill khusus, yaitu excellent attention to detail. Dan selama kita main GTA Online, detail yang ada itu nggak jauh-jauh banget sama detailnya GTA 5 Story Mode pada umumnya. Jadi rasanya sedikit aneh kalau mereka nyari game tester yang punya skill ini buat GTA Online. Tapi apapun itu, saya pengen tahu gimana pendapat kalian soal lowongan kerja yang lagi dibuka sama Rockstar sekarang ini. Dan kalau ada dari kalian yang memenuhi kriteria yang diminta sama Rockstar tadi, ya coba aja daftar. Siapa tahu nanti bakal ada teman-teman dari Indonesia atau dari Malaysia yang ikut ngembangin gamenya Rockstar selanjutnya. Dan gajinya juga lumayan sih, antara 380 juta sampai 440 juta rupiah per tahun. Terus rumor selanjutnya yang muncul ini sifatnya lebih ke menyanggah rumornya Project Americas yang dulu sempat kita bahas ya. Buat kalian yang belum tahu, Project Americas itu katanya yang bocorin ya, itu semacam kode yang dipakai sama orang-orang dalamnya Rockstar buat GTA 6. Jadi mereka nggak pakai nama GTA 6 buat internalnya mereka, tapi pakai nama kode tadi, yaitu
Project Americas. Dan ada beberapa poin di Project Americas yang dalam tanda kutip membocorkan tentang storyline-nya GTA 6. Contohnya kayak nanti GTA 6 bakal bersetting di Vice City, terus berkaitan sama organisasi penarkobaan internasional dan lain-lainnya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek video penjelasan detailnya Project Americas di deskripsi di bawah. Nah, rumornya yang muncul baru-baru ini itu bilang kalau setting waktunya GTA 6 bakal ada di era modern dan bukan di era 80-an kayak yang dibilang di Project Americas tadi. Rumor ini munculnya dari tweetnya Tom Henderson yang singkat, padat, dan sangat jelas ini. Thomas Henderson ini sendiri pernah berhasil ngebocorin informasi tentang Battlefield 6 dan Call of Duty yang akhirnya bener, tapi saya nggak tahu apa-apa tentang Thomas Henderson karena saya nggak main dan nggak ngikutin kedua game tadi. Jadi ya saya nggak bisa nambahin pendapat banyak di sini. Terus selain itu, Tom Henderson juga sempat nge-tweet kayak gini. Dia bilang kalau 80% bocorannya Project Americas itu ya dideskripsikan dengan gambar ini. Saya nggak tahu maksudnya gambar ini apa dan maka dari itu saya nggak bakal komentar banyak di sini. Dan masih di topik yang sama, ada satu tweet dari akun bernama GTA 6 News yang nunjukin kalau di salah satu lowongan kerjaan yang dibuka sama Rockstar yang udah sedikit kita bahas tadi itu, Rockstar juga lagi nyari orang-orang buat ngisi posisi di Mixed Media Animator yang tugasnya itu untuk ngisi konten-konten media di dalam gamenya Rockstar. Kayak contohnya kalau di GTA 5 kemarin Live Invader, ada Legendary Motorsport juga, dan kalau di RDR mungkin yang berita-berita di koran itu. Dan Rockstar lagi nyari orang-orang yang kompeten untuk bikin konten-konten seperti ini. Nah, karena di sini saya posisinya cuma ngikutin kabar-kabar dan rumor-rumor atau bocoran tentang GTA 6, akhirnya ya saya netral tentang entah nanti kayak Project Americas atau sesuai yang diomongin Tom Henderson dan GTA 6 News. Karena ya katakanlah kalau emang setting waktunya di tahun 80-an ya kayaknya itu bukan ide yang buruk, dan kalau settingnya modern juga bukan ide yang buruk selama nggak ada Oppressor Mark II atau kendaraan-kendaraan lain yang dipinjem dari Saints Row. Malah saya punya sedikit fantasi soal setting waktunya ini, karena menurut fantasi saya yang sedikit gila ini ya, kayaknya GTA 6 bakal lebih seru kalau storyline-nya itu katakanlah di awal story status karakter protagonisnya itu sebagai kartel narkoba besar sesuai sama bocorannya Project Americas, setting waktunya juga di tahun 80-an. Terus gara-gara dia punya banyak duit dan bingung ngabisin duitnya buat apa, akhirnya dia mutusin untuk melakukan kebaikan dengan cara ngasih duitnya ke Epsilon Program dan mendedikasikan hidupnya selama puluhan tahun di sana. Terus pas udah beres sama Epsilon, nanti karakternya bisa ngelanjutin story di setting waktu modern dengan berbagai kecanggihan teknologi yang ada di zaman modern ini. Ya mirip-mirip semacam storyline-nya Mafia 2 gitulah, dimana ada pergantian era di dalam satu game. Dan setelah ganti era, semuanya udah berubah. Mobil-mobilnya jadi lebih keren, terus isi kotanya juga ikut berubah dan lain-lainnya. Tapi ya itu cuman fantasi pribadi aja sih. Banyak berharap ya di ini ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ini mungkin cuman informasi lanjutan ya, informasi Mark II dari video beberapa bulan lalu di mana kita ngebahas tentang Take-Two Interactive yang mengupdate domain untuk websitenya GTA 6. Dan yang barusan muncul ini nggak ada kata GTA 6 sama sekali, tapi sedikit berkaitan sama Project Americas. Tadi saya sempat nyinggung sedikit soal kartel narkoba internasional yang masuk Epsilon ya. Dan kalau kita ngetik rockstarcartel.com di browsernya kita, entah itu Internet Explorer atau yang lain-lain, tiba-tiba nanti kita bakal dibawa ke website resminya Rockstar. Nah, saya sendiri nggak tahu apa-apa tentang web development. Di sini juga ada linknya yang aneh, kayaknya bukan kayak link-link yang normal. Tapi berhubung saya nggak paham apa-apa tentang web development, jadi ya kalau ada teman-teman yang paham soal ini, mungkin bisa bantu jelasin ke teman-teman yang lainnya kenapa kok bisa kayak gini. Terus berikutnya ini datangnya langsung dari Strauss Zelnick alias CEO-nya Take-Two Interactive alias publishernya Rockstar. Jadi di sini Bapak Strauss Zelnick lagi video call sama Bapak Brian Nowak namanya, yang gak lain merupakan Managing Director di Morgan Stanley. Morgan Stanley ini merupakan sebuah perusahaan investasi keuangan gitu, yang gak lain merupakan salah satu investornya Take-Two Interactive. Tapi sebelum saya jelasin apa yang mereka omongin, mungkin ada baiknya kalau kita lihat cuplikannya dulu aja. Right. Last one, I have the same one in my email and in the webcast. So it's clearly top of investors' minds. I know you've been asked before around GTA 6. So the question is there
how do we think about remaster and console cycle potentially impacting the timing of GTA 6? And any interest in giving a year? Ray here. Right. So Rockstar hasn't announced any new titles for the market, and when there's an announcement to be made, it'll come from Rockstar. So I'll probably leave you there, and I don't think you would have expected anything different from it. No. Great. All right, Strauss. Thank. Jadi intinya video call tadi, Brian Nowak itu tanya tentang GTA 6. Jadi mirip kayak komen-komen di YouTube atau di IG-nya Rockstar yang banyak tanya kapan GTA 6 bakal dirilis, tapi pakai bahasa yang lebih halus. Dan Strozelnik ngejawab dengan jawaban bahwa Rockstar itu belum membuat pengumuman tentang judul-judul baru yang akan dirilis ke pasaran. Dan nanti ketika ada pengumuman yang siap diumumkan, datangnya akan langsung dari Rockstar. Emang sekilas jawabannya Strozelnik ini mungkin terkesan kalau Rockstar itu bakal mengumumkan game baru dalam waktu dekat. Tapi jangan lupa juga kalau kita pernah bahas kalau Take-Two Interactive itu pernah menuntut Rockstar untuk lebih sering merilis game baru meskipun harus mengorbankan kualitas. Jadi ya entahlah, saya ngerasa kalau responnya Strozelnik ini kayaknya nggak menjawab apapun tentang GTA 6 dan justru semakin mempertegas soal tuntutannya kepada Rockstar yang udah kita bahas barusan. Dan bocoran yang terakhir ini kalian mungkin udah dengar. Jadi rumornya itu nanti bakal ada karakter protagonis cewek pertama di GTA series. Ini rumornya muncul dari Thomas Henderson juga, dan lagi-lagi nggak ada informasi yang lebih detail karena tweetnya ya cuman satu kalimat ini aja yang bilang bahwa nanti di GTA 6 bakal ada karakter protagonis cewek dan karakter protagonis cowok. Selebihnya Tom Henderson nggak ngasih tahu sumber informasinya dari mana, jadi ya nggak ada yang bisa kita analisa di sini. Dan kayaknya cuma itu aja. Nggak tahu tadi ada 3, 4, atau 5 rumor dan berita soal GTA 6 yang udah kita rekap di video ini. Dan sekali lagi saya tegesin lagi kalau semua rumor yang ada di internet itu belum tentu bakal jadi kenyataan. Jadi ya kita ambil aja informasi yang ada, tapi jangan terlalu percaya kecuali kalau informasinya itu keluar langsung dari Rockstar dan Take-Two Interactive. Dan makasih banyak buat kalian yang udah mampir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya yang saya nggak bisa janjiin kapan. Bisa besok, bisa minggu depan, bulan depan, atau tahun depan mungkin. Saya nggak tahu karena ya saya pengen balik ke kondisi normal dulu sebelum bisa rutin lanjutin bikin konten di YouTube. Jadi ya sampai ketemu lagi. Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental yang penting. Bye bye and have a nice day.